tes. Teman-teman sekalian, masih banyak yang akan tampil. Mas Dik juga belum selesai kan, ini kan? Masih ada beberapa lagi kan? Oh iya, pasti. Jadi begini, jangan pasti kita mohon sampai tuntas, Mas Dik, dengan anak-anakku semua, ponakan-ponakanku ya, cucu-cucuku ya. Butuh-butuhku. Gini, kelemahan kita di Indonesia ini adalah salah satunya tidak memiliki anatomi nilai. Dah nilainya ntar dulu, anatominya aja. Anatomi itu membuat kita tahu kepala di sini, ya, pundak di sini, pinggang di sini, kaki di bawah dan seterusnya ya. Jadi kalau ada Dik doang dengan anak-anaknya, ada deklarasi calon presiden di Bandung, ada apa, kita mesti tahu persis di mana letaknya. Itu pertama. Dengan anatomi itulah maka kita menjadi mengetahui mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah, mana yang lebih penting, mana yang lebih kurang penting. Jadi ini saya ingin minta sumbangan Anda untuk mengusulkan terminologi, karena apa yang dilakukan Mas Dik dengan anak-anaknya ini jangan sampai lewat begitu saja tanpa membawa kesadaran baru anatomistik terhadap nilai-nilai yang kita pahami. Jadi misalnya saya kasih contoh, tolong nanti teman-teman yang ahli terminologi tolong mengusulkan ya. Saya kasih contoh misalnya begini, saya tanya sama Mas Dik, ada pekerjaan gini aja pertanyaannya, seandainya nggak ada Tuhan mungkin nggak terjadi ini, mungkin nggak ada pementasan ini, nggak ada. Mas Dik tolong kita omong-omongan supaya lebih. Oke, seandainya nggak ada Tuhan mungkin nggak ada pementasannya Mas Dik juga di kandang jurangnya. Nggak ada, Mas. Oke. Sedikit saya belok, mohon maaf kepada teman-teman yang bukan Muslim. Seandainya tidak ada Rasulullah, mungkin nggak terjadi? Nggak mungkin, Mas. Nggak mungkin juga. Oke. Seandainya tidak ada Republik Indonesia, mungkin nggak terjadi? Mungkin, Mas. Mungkin. Jelas? Seandainya presidennya bukan SBY, mungkin nggak terjadi? Mungkin, Mas. Oke. Jadi sekarang Anda tahu ya, di mana letaknya Tuhan, Muhammad, Indonesia, SBY dalam kreativitas ini. Jadi jangan ada presiden ngaku-ngaku jasa bahwa ada kreativitas seperti ini, gitu ya. Oke. Siapapun jangan merasa berjasa. Jadi mari kita cari sekarang, Mas Dik. Ada pekerjaan yang kita lakukan dulurku Cak Anton Kasbi nih gini, alhamdulillah. Itu soto gebrak, itu wangi kira. Gila wangi Cak Anton. Itu biasanya didekep Krisdayanti. Nek foto dikempit ae. Nek karo aku gak gelem foto. Warek Surabaya situ iku wis. Oke. Selamat malam ya Cak Anton nggih. Ada pekerjaan yang gini aja, sekarang kita sempitkan ke Indonesia. Ada kerjaan yang Indonesia ada nggak ada saya tetap kerjakan. Apa? Sholat, ibadah, didik anak. Lagi, Mas. Ada nggak ada Indonesia? Indonesia mau kerajaan, mau republik, mau ada presidennya, mau presidennya siapa, ada atau tidak ada, itu kerjaan tetap kita kerjakan. Berketurunan, sing jelas apa itu? Mosok moro-moro mana? Kok apa no sih? Langun lah. Yuk, coba. Apa saja? Ibadah. Tidur. Makan, minum. Yang ya, terus. Bekerja, mencari nafkah untuk keluarga. Main bola, Mas. Main bola. Iya, betul. Napas. Lah, pekerjaan yang tergantung negara apa? Kalau gitu. Apa pekerjaan yang kita kerjakan ini, yang Mas, ada ketergantungannya terhadap negara? tentuin tanggal Hari Raya Idul Fitri.
itu pun bisa kita tinggalkan karena setiap manusia memiliki hak tafsir, kan begitu. Artinya kalau itu dihilangkan pun tidak ada masalah. Ternyata saya ingin tanya sama Anda, misalnya Anda main bola, ketika tidak ada negara, tanah tidak ada sistem sertifikat, ya toh? Tidak ada aturan hukum pertanahan, sehingga Anda terhadap tanah itu lebih merdeka. Ada negara atau tidak ada negara? Nenek-nenek Anda di Kalimantan, di Papua itu pusing karena ada negara, karena sejak turun-temurun mereka bergaul langsung sama hutan dan tanahnya tanpa ada masalah apa-apa. Tiba-tiba disuruh bayar pajak, tiba-tiba ini milik orang yang punya HPH, ini milik siapa yang lain. Tiba-tiba penduduk asli yang sudah berabad-abad itu tidak punya tanah. Nah, itu negara datang untuk menolong manusia atau untuk menghancurkan manusia? Oke, saya belok sedikit. Kemarin di Surabaya, acara Anda yang di Surabaya namanya Bang Wetan, ya. Jadi saya ini 7 hari berturut-turut pindah kota, Mas Dik. Itu kita isinya adalah membicarakan mengenai penggusuran di Stren Kalijagir. Itu yang sudah digusur oleh Bambang Deha, Wali Kota Surabaya kemarin, sekitar 288 rumah. Yang belum digusur sekitar 5.300. Nah, terus saya datangkan wakil gubernur, wakil wali kota, Ibu Wardah Hafid, perwakilan penduduk yang akan digusur, ahli-ahli dari UNER dan seterusnya. Kita diskusi dan merekomendasikan agar penggusuran dihentikan sebentar supaya ada kesempatan duduk bersama dan berunding. Tapi hari ini saya dengar bahwa baik pemerintah lokal, provinsi, Depdagri maupun pusat sudah sepakat untuk menggusur. Oke, menggusur ini salah atau tidak? Nanti dulu. Ini dulu penduduk kampung di daerah Wonokromo. Karena pemerintah mau bikin terminal besar di Wonokromo, mereka terus diminta pindah ke pinggir sungai itu. Terus mereka bikin rumah di situ, berjajar-jajar sampai sekian kilo. Artinya itu legal, pemerintah sendiri yang minta. Mereka pasang PLN, listrik, diterima. Mereka pasang telepon, oke. Mereka pasang air minum, oke. Jadi tidak ada masalah dengan dengan tempat tinggal mereka ini. Tiba-tiba disuruh digusur lagi, seolah-olah mereka tidak sah tinggal di situ. Itulah teman-teman sekalian. Nah, supaya saya tidak berkepanjangan ngomong ini, saya hanya ingin mengatakan kadang-kadang negara bukan hanya tidak kita butuhkan, kadang-kadang negara malah ngerepotin kita, menindas kita, kan begitu. Nah, pada saat saya pusing oleh penggusuran 5.500 orang ini, kemudian saya disuruh nonton pidato SBY mau jadi presiden lagi. Bagaimana, di manakah letakmu wahai SBY di struktur kalbuku? Di manakah letakmu wahai SBY di dalam kesadaran pikiranku dan jiwaku? Aku tidak mungkin meletakkanmu di sini. Seharusnya engkau aku buang dari kalbuku. Cuman aku orang baik dan aku tidak tega kepadamu. Tetap aku taruh di pinggir-pinggir dari hati. Begitu. Jadi teman-teman sekalian, itu salah satu terminologi. Jadi ada pekerjaan yang main bola mungkin tergantung negara, karena nanti lapangannya milik siapa dan seterusnya, gitu ya. Juga cari nafkah, kadang-kadang negara bisa menguntungkan karena dia mengatur lalu lintas ekonomi sehingga orang cari nafkah bisa lebih mudah. Itu kalau negaranya benar, pemerintahnya benar, ya. Tapi sudah jelas bahwa begitu banyak pekerjaan yang bisa kita kerjakan